Pemuda tersebut berpikir bahwa saya harus segera keluar dari rumah ini. Saya nggak bisa terus-terusan dimarahi, diingatkan, diomeli oleh nenek saya dalam hatinya. Tapi kalau saya dapat pekerjaan, saya mau. Hatinya dia bicara. Kenapa? Karena dari dia kecil hingga dia dewasa sekarang, ayahnya selalu saja ketika dia keluar dari kamar diingatkan. Jangan lupa lampunya dimatikan. Keluar dari kamar mandi, jangan lupa kerannya dimatikan. Lampunya juga dimatikan. Kalau dia menyimpan air minum, gelasnya itu di pinggir meja, selalu diingatkan. Letakkan yang jangan di pinggir, nanti jatuh. Semuanya selalu diingatkan. Sebagai anak yang merasa bahwa dia sudah besar, kayaknya udah gak perlu deh. Saya pasti ingat, saya pasti bisa melakukannya. Tapi sebagai orang tua, ayahnya selalu tidak pernah bosan untuk mengingat. Hingga suatu waktu, tibalah giliran dia mendapatkan panggilan untuk wawancara, panggilan kerja. Oke, this is it. Ini adalah saya untuk membuktikan saya akan keluar kalau saya akan bekerja. Ya, sebelum dia keluar dari rumah, dia pamit kepada ayahnya. Pesan ayahnya adalah, kamu harus percaya diri. Pada saat nanti kamu menjawab wawancara, jawab dengan penuh rasa percaya. Walaupun kamu tidak tahu sekali, tetap kamu harus tunjukkan rasa percaya. Berilah bekal uang oleh ayahnya berlebih. Bekal ayah. Tiba tempat pekerjaan. Dia melihat si pintu itu, grendelnya itu, tidak ada yang menjaga tuh gerbangnya, perusahaan itu. Si grendelnya ada di sekitar pintu, jadi tidak di posisinya. Yang kalau orang lewat cepat, itu bisa jadi akan melukai, ya, atau terkena orang yang lewat. Tanpa sadar, dia betulkan itu. Karena khawatirnya tak benar nanti orang kena itu. Dan tutup lagi, terbang. Kemudian, dia menuju gedungnya kan. Pada saat menuju gedung, dia melihat di situ ada taman bangunan. Ternyata ada keran air yang selama itu airnya muncul. Nah, ada yang mengendalikan. Tanpa sadar juga, dia langsung mematikan keran. Si selangnya dia simpan lagi ke tempatnya. Selesai itu dia masuk ke dalam gedung. Dalam gedung itu nggak ada resepsionis. Dia dikasih tahu kayak pengumuman. Katanya di lantai 1. Begitu dia mau naik ke lantai 1, dia langsung lihat kan matahari udah nyala ya. Oh, lampunya masih nyala. Gitu kan, matahari masuk ya. Sudah nyala, masuk ke dalam ruangan. Karena kebiasaan dia, dimatikanlah itu saat lampu. Tapi gitu. Naiklah dia ke atas. Begitu naik, lihat kerumunan orang-orang yang sibuk berlatih karena akan diwawancara. Agak gemeter juga dia kan. Wah, ya orang itu, saya kira-kira bisa nggak ya melewati wawancara ini? Saya kira-kira bakal lolos nggak ya? Bisa berhasil nggak ya kerja di sini? Pada saat itu masih juga matanya ngeliat ada kipas angin yang di situ nggak terpakai, sedangkan orang-orangnya lebih memilih untuk sebelah sana. Sebelah sini ada kipas angin, tapi tidak ada orang yang terkena daripada kipas angin itu. Dimatikanlah itu kipas angin. Nah, ini dia dulu. Dia perhatikan dari orang yang masuk ke pintu 1, keluar ke pintu berikutnya. Semuanya oke, selesai. Dibilang dia tiba saatnya. Akhirnya dia masuk. Begitu masuk, dia duduk. Kalian tahu apa yang dia dapatkan? Dia langsung mendapatkan sertifikat. Ini sertifikatnya. Kapan kamu mau mulai kerja? Kaget dong dia. Oh, saya nggak ditanya. Jangan-jangan ini jebakan. Saya bertanya, kenapa? Kenapa Pak? Ini serius. Saya dengar. Iya, kenapa kamu? Iya, ini serius. Karena
Semua bisa disetting. Kamu tanpa disadari, kamu di sini sudah meletakkan CCTV di mana-mana. Sejak kamu masuk, itu Brenda sengaja diangkat seperti itu. Itu air keran sengaja terbuka seperti itu. Itu sengaja listrik dinyalakan. Kemudian ada satu yang tadi lupa. Sebelum dia masuk ke dalam ruangan, itu ada keset tulisan welcome terbalik. Dibenahi dulu dong sama dia. Dan itu ternyata menjadi bayangkan sama kalian. Dia kaget luar biasa. Tidak ditanya apa-apa. Tapi dia langsung diterima. Hanya karena dari kebiasaan yang dia lakukan. Dari situ dia langsung merenungi. Ya Allah, saya salah ya. Selama ini sudah sebuzon sama ayah saya. Saya selalu memaki, marah-marah dalam hati. Masih saya dilakukan seperti itu. Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang ayah saya perintahkan kepada saya itu sangat bermanfaat. Dari kebiasaan-kebiasaan tadi, kalian bisa lihat ada karakter-karakter yang dibentuk oleh ayahnya. Ingin diciptakan pada karakter apa saja? Ada karakter amanah. Amanah enggak dia? Tanggung jawab enggak dia? Tanggung jawab. Dia disiplin enggak dia? Disiplin. Udah terang. Matikan dong lampunya. Ya kan? Terus apa lagi? Ada karakter rendah hati. Kenapa rendah hati? Dia nggak perlu berpikir, itu bukan tugas saya. Bukan tugas saya, siapa itu kalau office boy itu. Ya kan? Dia lakukan. Dia nggak merasa bahwa saya nggak mau tuh ituin kerang. Saya nggak mau tuh mau betulin keset. Karakter-karakter itu hanya bisa ada dalam diri seseorang. Ketika sudah dibiak, dan itu anak-anakku perlu tahu. Ketika nanti kalian bekerja, nomor satu yang paling diutamakan adalah lebih kepada karena kalau kalian punya karakter yang tidak tanggung jawab, kamu mungkin bisa akan menitipkan amanah tanggung jawab. Mungkin perusahaan masih gaji memperkerjakan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada rasa peduli kepada perusahaan. Nah, kamu pernah benar dikasih kerjaan yang seperti itu. Ya, pelajaran apa yang kalian bisa ambil? Begitupun yang kami lakukan di sini di sekolah. Apa yang kalian terima, kalian harus ikut upacara, kalian harus ikut bersih-bersih, kalian harus ikut ini, ikut itu. Adalah semata agar tercipta suatu kebiasaan. Kalau sudah biasa, itu akan menjadi sebuah karakter. Dan kalian perlu tahu, yang namanya karakter itu sangat bisa menentukan takdir atau nasib kita di masa depanmu. Ditentukan oleh karaktermu. Karaktermu ditentukan oleh kebiasaan. Jadi, jangan suka ngomel. Jangan suka ngapain sih? Saya harus bersih-bersih ngapain sih? Saya harus apel ngapain sih? Saya harus tepat waktu. Karena itu tugas kami untuk melayani. Agar kalian punya kebiasaan yang baik. Ya, jadi jangan dulu jangan dulu berburu. Walaupun ketika orang tuamu memberikan nasihat, dengarkan, redepin. Gimana juga orang tuamu itu sudah makan asam garam. Artinya sudah punya pengalaman hidup yang lebih dari kita. Paham anak? Ya. Tolong ya. Jadi kalian kebiasaan-kebiasaan yang memang sekolah sudah berikan kepada kalian,
itu dilakukan dengan penuh kesadaran diri bahwa ini